Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Faslun fil istifadati. Hadza faslun fi bayani al istifadati. Inilah sebuah fasal di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang mencari faedah. Wa yanbaghi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadl. Dikatakan dan dituliskan oleh pengarang, wa yanbaghi, dan seyogyanya, yakni sepantasnya, ayyakuna talibul ilmi, bahwa adalah orang-orang yang menuntut ilmu itu, kita maksudnya mustafidan, harus bisa mencari faedah, mencari manfaat fi kulli waqtin, pada setiap waktunya, hatta yasula lahul fadlu, sampai dia dapat berhasil untuk meraih baginya itu keutamaan, yakni wal kamalu fil ilmi, kesempurnaan ilmu. Jadi harus bagi kita orang yang menuntut ilmu harus bisa mencari faedah, mencari manfaat fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, untuk menyempurnakan ilmu yang kita dapatin. Carilah faedah itu, baik itu dengan teman kita, dengan orang lain, dengan apa saja yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil faedahnya. Nah, buat orang yang menuntut ilmu itu harus ada di dalam dirinya itu tertanam satu keinginan untuk selalu mencari manfaat, mencari faedah. Dengan teman dia bisa berdiskusi, cari bergaul dengan orang-orang yang punya kelebihan dibandingkan kita, banyak berdiskusi kita. Itu namanya kita mengambil faedah, dia mengambil manfaat, melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, buat orang yang menuntut ilmu itu harus ada keinginan untuk hal yang seperti itu. Jadi dia harus berusaha untuk menambahkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu di luar tempat dia belajar secara formal. Paham nggak maksudnya? Ya. Di tempat, kalau di tempat belajar, baik di majelis taklim, di pesantren, di mana saja, kalau di tempat itu dapatin faedah, pantas nggak? Pantas, emang tempatnya. Ya. Kita mendengarkan penjelasan dari guru kita, menjelaskan dari dan lain, itu wajar, itu tempatnya memang. Nah, buat orang yang menuntut ilmu itu, wa yanbaghi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Jadi dia harus bisa, waktu-waktu yang berjalan pada dia itu 1 kali 24 jam itu, dimanapun saja dan apapun saja, harus punya ada nilai apa? Manfaat yang kita bisa ambil, faedah yang kita bisa ambil.
Semua tuh kita harus lakukan itu buat orang yang menuntut ilmu itu. Fi kulli waqti, setiap waktunya, kapan saja, hatta yahsula lahul fadlu, sampai mereka semua itu, orang yang menuntut ilmu itu dapat berhasil mendapatkan baginya itu keutamaan, ya kesempurnaan ilmu. Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun. Ya, salah satu di antaranya untuk bisa mendapatkan faedah, katanya, untuk bisa mendapatkan manfaat itu, wa tariqul istifadati, dan adapun jalan cara untuk bisa mendapatkan faedah itu, ayyakuna ma'ahu, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu senantiasa, katanya dia itu apa, fi kulli waqtin, dalam setiap waktunya itu, mihbaratun, dia bawa mihbarah. Mihbarah itu tinta, tempat tinta. Ya, kalau dulu kan belum ada zaman model kita, pulpen apa gitu. Kalau mau mencatat sesuatu pasti harus dengan apa? Dengan tinta. Nah, jadi harus dibawa tuh atau mihbarahnya tuh, tempat tintanya itu. Maksudnya supaya apa? Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidi. Masya Allah. Sehingga akhirnya dia dapat menulis segala sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia saksikan, minal fawaidi, dari berbagai macam faedah-faedah yang bisa dia lihat. Kalau kata Mu'alim Zafi Hadami, jangan lupa tuh kemana-mana bawa pulpen, katanya. Bawa pulpen, membawa kertas. Beliau cerita, Mama Ajengan Kiai Haji Mastura, pondok pesantren Al-Masturiyah, itu beliau orang yang selalu nggak pernah lepas dengan pulpen, nggak pernah lepas dengan apa namanya pulpen, tulis bersama buku kecil gitu. Jadi setiap yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia dapatkan di luar tempat-tempat dia belajar secara formal, paham maksudnya ya? Baik yang secara formal maupun yang di luar formal, apa yang baru dia dengar itu dia apa? Dia tulis, dia catat untuk mengambil faedahnya. Kemudian di luar suka ngelihat sesuatu yang ada manfaatnya. Kan kita suka lihat tuh, bahkan kadang-kadang suka ditulis tuh di truk-truk. Iya, betul nggak? Itu di belakang truk tuh ada tulisan. Nah, kalau memang manfaatnya ambil, tulis. Kalau itu kalimat baru, tulis dulu situ. Aku tunggu. Astagfirullahaladzim. Itu ada manfaatnya apa kagak itu kira-kira? Nah itu tulis tuh, katanya itu ada nilai-nilai manfaat, ada nilai faedah yang kita bisa ambil. Kenapa? Karena dengan tulisan ini lebih kuat daripada hafalan. Kalau yang namanya hafalan ini benar hafal, tapi hati ini, akal ini, pikiran kita banyak masalahnya, banyak problema kita, yang kadang-kadang segala sesuatu yang kita hafal kadang-kadang suka apa? Suka lupa. Namanya juga manusia, al-insan mahalul khat wa nisyan. Emang tempatnya manusia itu, emang tempatnya salah, emang tempatnya apa? Kita pernah lupa nggak? Hah? Kalau lupa urusan apa? Hah? Kalau udah urusan ngaji, urusan ibadah, udah sering banget apanya? Kalau duit? Iya, kita begitu, makanya disuruh tuh katanya mihbarahnya bawa. Sekarang nggak usah bawa tinta dah, bawa apa? Bawa pulpen, handphone. Ini sekarang kemajuan teknologi terus berjalan sehingga kita bisa manfaatkan. Jangan kita salah gunakan ini banyak manfaatnya buat kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan oleh Allah nggak ada yang sia-sia, bisa kita manfaat. Tergantung bagaimana kita menggunakannya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, gitu. Kalau kita bisa manfaatkan dari sini, masya Allah, dari sini kita bisa mendapatkan yang nilai-nilai manfaat buat diri kita. Bisa kita dapat pahala, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi dari sini juga kita bisa menambah dosa kita, bahkan bisa menjerumuskan kita.
Semuanya tergantung. Nah, tinggal buat orang yang menuntut ilmu, sudah sepantasnya dia ya harus bisa mengambil yang namanya mustafidat, ya, mencari faedah, manfaat di mana saja kita ini kan. Dan itu lebih kuat, kalau ditulis itu lebih kuat, direkamnya, rekamannya itu lebih kuat dibandingkan dengan menghafal. Bukan gak bagus menghafal, bagus gak? Bagus menghafal, tapi daya kemampuan otak kita, apalagi apa namanya, wa ma nu'ammirhu nunakizhu fil khalqi. Orang kalau udah semakin dipanjangin umurnya, semakin apa? Semakin berkurang. Ya, daya ingatnya kurang, daya ininya kurang. Ya begitulah manusia, emang udah sunnatullah. Lupa kita dengan itu. Nah, kalau tulisan itu lebih kuat. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ini subhanallah, Imam Syafi'i itu kalau lagi belajar sama gurunya Imam Malik, kalau dia lagi dengerin itu, dia nggak bawa pulpen, dia nggak bawa itu, dia selalu tuh dia tulis di tangannya apa yang disampaikan oleh tuan gurunya Imam Malik, udah ditulis pakai tangannya, ditulisin sama dia apa yang diiniin. Padahal nggak bawa pulpen nih Imam Syafi'i, dia nggak bawa pulpen. Jadi Imam Malik pernah lihat kayak begitu, ini orang kagak pakai pulpen tapi nulis pakai apa? Pakai tangan. Sehingga ditanya sama Imam Malik, kata Imam Malik, ya Syafi'i, apa yang kau lakukan ini? Kan kau gak bawa pulpen, gak bawa buku. Iya tuan imam, tuan guru, kata Imam Syafi'i, saya gak bawa, saya lupa. Semua saya supaya biar melekat, tahu melekat gak? Biar lebih dalam buat saya ini, saya apa yang diinikan saya coba bernulis. Selain saya hafalkan, saya tulis apa yang disampaikan. Padahal ada tulisannya kan? Nggak ada, cuman dia gerakin aja supaya masuk ke dia, itu lebih kuat. Itu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ini murid yang begitu disayangin oleh Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru Imam Hanafi. Bahkan jadi Imam Hanafi punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi silsilah masyayikh, silsilah gurunya nyambung semuanya. Ya, semuanya nyambung. Ya, Imam Hambali belajar sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar sama Imam Maliki, Imam Maliki sama ini. Dan wajar kalau memang ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya, satu hal yang ini. Kalau masalah furu memang berbeda pandangan. Banyak antara guru dengan murid, murid dengan guru. Beda pandangan wajar. Imam Syafi'i beda pandangannya. Pernah satu hari debat diskusi Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik tentang rizki. Kata Imam Syafi'i, tuan guru, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan rizki kalau tidak ada usaha. Jadi harus ada usaha, harus ada ikhtiar biar dapat apa? Rizki. Jadi apa yang guru sampaikan itu tadi nggak bisa guru. Jadi mesti harus ada, kata Al-Quran, kata Imam Syafi'i, harus ada usaha untuk bisa dapetin apa? Rizki. Kata Imam Malik, ente belum sampai ilmunya, gitu, ya? Enggak juga, rizki bisa aja datang. Enggak bisa, kata Imam Syafi'i, harus dengan apa? Dengan usaha. Enggak bisa kita. Akhirnya perdebatan putus, ya? Masing-masing memegang pandangannya. Nah, Imam Syafi'i pulang. Ketika dia pulang, kemudian di tengah perjalanan ada orang panen korma, kebun korma panen segala macam. Enggak, ini akhirnya dilihat ada Imam Syafi'i, dipanggil, anak muda sini, ente bisa bantuin aneh kan? Kalau ente bantuin aneh, ntar aneh kasih korma. Ya kebetulan lagi panen, lagi karyawan aneh lagi. Oh iya baik, dibantuin sama Imam Syafi'i. Kemudian ketika Imam Syafi'i bekerja ngebantuin dia, dikasih itu korma hadiah. Girang Imam Syafi'i, dapat apa? Dapat korma. Girangnya bukan karena dapat korma, girangnya dia bisa membuktiin tentang pendapat dia, bahwa tidak mungkin saya dapat korma kalau tidak berusaha, nggak bantuin dia.
Ketika saya yang bantuin dia, ketika saya bekerja sama dia, dikasih saya korma. Tuh, ini yang saya mau buktiin. Sama siapa? Sama gurunya. Nggak jadi pulang Imam Syafi'i, pergi ke rumah gurunya, balik lagi bawa tuh korma. Dengan bangganya Imam Syafi'i untuk membuktikan apa? Nih pendapat gue yang benar. Datang, assalamualaikum Tuan Guru, mohon maaf Tuan Guru, ini ada anggur gede-gede, silakan makan Tuan Guru. Dah makan. Saya pengen buktiin nih anggur, bahwa pendapat saya lebih benar daripada pendapat guru. Maksudnya gimana? Iya, guru tadi saya berpendapat nggak akan mungkin rezeki dapat kecuali harus apa? Dan saya udah buktiin. Saya bisa dapat ini anggur karena saya bekerja. Tadi saya dapat bantuin orang, saya kerja, makanya saya dapat. Nah, ini anggurnya, buktinya tuh yang Tuan Guru makan dari hasil kerja saya. Oh gitu. Iya. Kata gurunya, enggak juga. Aneh nggak kerja dapat nih anggur, begitu kata dia. Paham nggak maksudnya? Iya. Imam Syafi'i dapat anggur harus apa dulu? Iya. Tapi kata gurunya Imam Malik itu enggak juga, enggak begitu. Aneh dapat anggur nih makan enggak mesti apa? Enggak mesti kerja tuh, ya. Nah, makomnya pengamalannya ini berbeda. Ya, perbedaan itu wajar. Tapi Imam Malik tazimnya sama Imam Syafi'i luar biasa. Menghormatinya kepada Imam Syafi'i ini luar biasa. Ya. Satu hari Imam Malik tidur, ketika dia tidur bermimpi. Mimpinya ketemu Rasulullah. Mimpinya ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah di dalam mimpinya? Ya Malik, baligh salami ila Syafi'i. Kata Rasulullah di dalam mimpinya, hai Malik, tolong sampaikan salam aku untuk Syafi'i, buat muridnya. Rasulullah pesan sama Imam Malik, sama gurunya, tolong ente sampaikan salam hormatku kepada siapa? Syafi'i. Geleng kepala ini Imam Malik. Masya Allah, Rasulullah begitu mengagumi siapa? Imam Syafi'i, sampai-sampai ditipin salam, sampai-sampai natapin salam. Akhirnya karena Imam Malik udah tua, ya, kemudian Imam Malik panggil pembantunya. Pembantunya dipanggil, kata Imam Malik, ente tolong datang ke rumah Syafi'i. Aneh nggak kuat, sampaikan sama dia, aneh nggak bisa ke sana. Ya, aneh mau titip salam, sampaikan bahwa Imam Syafi'i ada salam dari Rasulullah. Semalam saya tidur bermimpi ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menitipkan salam buat Syafi'i, sampaikan dari aku. Jalanlah ini pembantunya ke rumah Imam Syafi'i. Ketika sampai di rumah Imam Syafi'i disambut. Ada apa? Kata pembantu itu, saya datang di sini ditugaskan oleh Tuan Imam Malik, Malik bin Anas. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Beda nih, ya. Kalau Anas bin Malik sahabat. Kalau Anas bin Malik sahabat. Lama dia sama Nabi, 11 tahun Anas bin Malik. Dari umur 11 tahun, 10 tahun dia sudah bersama Rasulullah. Umur 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia umur 63 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63 tahun, Anas bin Malik umurnya 21 tahun. Jadi kira-kira udah berapa lama tuh? 11 tahun dia bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, itu Anas bin Malik sahabat. Kalau ini Malik bin Anas. Malik bin Anas ini salah satu mujtahid di antara yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, ini Malik bin Anas. Jadi kata dia, saya disuruh sama tuan saya, Tuan Malik bin Anas, untuk datang ke rumahmu, bahwa
Tuan Malik bin Anas ini semalam tidur bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah menitip salam kepada Imam Malik untuk sampaikan salam Rasulullah kepada engkau, ya, kepada engkau. Masya Allah. Imam Syafi'i dengar begitu girang nggak? Girang benar, karena yang menyampaikan salam itu siapa? Rasulullah yang menyampaikan, dan itu yang bermimpi ada gurunya. Nggak mungkin dia berdusta begitu. Saking girangnya, apa kata Imam Syafi'i? Ente udah ngasih kabar gembira aneh, ya? Ente udah membawa kabar berita gembira buat aneh. Sekarang aneh pengen kasih hadiah buat ente. Apa hadiahnya? Dikasihlah baju yang dipakai oleh Imam Syafi'i buat pembantu itu, dipakai buat dia. Ini baju yang aku pakai, kemudian dikasih kepada orang itu. Ini pembantu seneng nggak? Seneng, dapat baju dari Imam Syafi'i. Pulanglah dia, ditanya sama Imam Malik, udah kamu datang ke sana? Udah. Terus udah ketemu? Udah. Bagaimana dia? Iya, saya udah sampaikan dan dia gembira sekali. Saking gembiranya dia kasih hadiah kepada saya. Apa hadiahnya? Nah ini, bajunya Syafi'i. Bajunya Syafi'i ini, ya. Boleh aku pinjam nggak? Kata Imam Malik, boleh nggak aku pinjam? Kenapa? Ternyata dicuci itu baju, kemudian airnya diminum oleh Imam Malik. Karena baju ini aja baju Syafi'i yang diperhatikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama Allah, ya, sampai begitunya tuh, menghormatinya luar biasa, takzimnya, ya. Satu sisi takzimnya, sebetulnya takzimnya kepada Rasulullah. Kenapa dia bisa menghormati Rasulullah? Karena ada cinta sama Rasulullah. Tumbuh cinta dia kepada Rasulullah, sehingga karena cinta itulah dia bisa menghormati, dan dia bisa ini kan orang yang dia cintai. Jadi kita nggak mungkin bisa menghormati daripada sesuatu kalau kita tidak mencintai sesuatu. Jadi untuk bisa seperti itu harus mencintai dulu. Paham gak nih maksudnya? Karena dia mencintai Rasulullah, jadi ta'zimnya kepada Rasulullah begitu tinggi, begitu tinggi. Imam Maliki, beliau meminta itu kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah berpesannya salam kepada siapa? Imam Syafi'i. Maka itu yang diambil kemanfaatannya oleh Imam Malik, Masya Allah. Jadi begitulah, ya, thariqahnya para ulama-ulama terdahulu tuh, cara mencintai dan mentakzimi segala sesuatunya seperti itu, ya. Jadi Imam Syafi'i dengan jadi Imam Syafi'i sering menulis, ya, dengan tangan supaya ingatannya lebih tajam, gitu. Ini Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Makanya dibedain, karena ada Nawawi yang cukup besar, dua-duanya ini ulama besar. Yang satu Imam Nawawi, yang satu Syekh Nawawi. Yang dimaksud dengan Imam Nawawi adalah Syekhul Islam Az-Zaraf Abu Zakaria Az-Zaraf Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus, itu disebutnya Imam. Kalau Syekh Nawawi, maksudnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu kalau kita baca manaqibnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kelebihan dan keutamaannya luar biasa, ya. Salah satu diantaranya dengan Habib Utsman bin Yahya. Jadi ketika Imam Syekh Nawawi itu datang, ada masjid, di mana masjid itu Masjid Al-Habib Utsman bin Yahya. Dia masih kecil. Ini Imam Nawawi, Syekh Nawawi, kemudian Syekh Nawawi bilang, Habib, mohon maaf Habib, kayaknya kiblatnya kurang geser dikit. Kalau kata kita, lu anak kecil so tahu, gitu, ya. Dari mana ente tahu? Itu ditunjuk matangan, kelihatan Ka'bah, ya. Itu ditunjuk Syekh Nawawi bersama
Habib Usman beda ya. Kelihatan itu apaan? Oh iya bener, digeser itu. Saya tahu. Bisa tuh kelihatan Ka'bah dari Pekojan. Ini Masya Allah, wali-wali Allah. Beliau sering naik onta kalau mau kemana-mana, pergi Makkah, Madinah ini. Dan kalau lagi jalan, kalau naik onta itu ambil faedah ini, fikul di waktu, setiap waktu apa saja yang bisa dikerjain sama dia, makanya dia jalan. Kemudian dia jalan naik, kalau naik onta tuh suka ada apa namanya, tutupnya di atas tuh ya, pakai lampu-lampu, jadi dia bisa baca kitab sambil naik onta, sambil baca apa? Baca kitab gitu, nggak mau mensia-siakan waktu sekalipun dia dalam keadaan seperti itu. Pakai lampu kalau malam, lampunya mati, minyaknya habis, perjalanan masih jauh. Dia hanya minta kepada Allah, dia celupin dari Bismillah, minta kepada, ada cahaya dari situ, melihat pakai ini, pakai telunjuknya. Jadi hal-hal yang begitu kepada orang-orang yang memang Allah kasih kelebihan, Allah kasih apa namanya keutamaan. Kenapa? Karena mereka semua tidak pernah mensia-siakan waktunya untuk selalu dekat kepada Allah, mengambil faedah, mengambil manfaat fi kulli waqtin wa makanin, setiap waktu dan setiap tempat. Gitu. Kita belum bisa untuk yang kayak begitu. Kita belum bisa memanfaatkan. Naik motor aja gitu. Ya, belum kita manfaatin. Bisa nggak di motor kita bisa selesaikan rotibul haddad? Bisa nggak di motor kita selesaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nggak bisa kita. Kita asik dengan ini ya. Pakai sih headset. Semen Ayu Ting Ting. Kita pakai lagu, padahal kita jalan, kita kurang mengambil manfaat itu semua. Kita kurang mengambil manfaat. Coba kita pakai gunain. Nah, mereka para wali-wali Allah itu, para ulama-ulama itu selalu terjaga dia. Mohon maaf, ribu maaf. Dia terjaga, dia nggak mau sia-siain. Gitu. Memang secara khusyuk nggak bisa khusyuk. Zikir kan kata Imam Ghazali, zikir itu ada 4 tingkatan, ada 4 maratib, ada 4 derajat tingkatan. Ada zikir hanya dengan bilisan, fakat bas, hanya dengan lisan aja, Allah 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 Allah. Tapi ada zikir itu juga dengan lisan dan dengan hati. Takafulan, dengan cara dipaksa. Ada orang ingin berzikir supaya lisannya zikir, hatinya juga zikir, tapi caranya dengan memaksakan dulu. Karena kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Bagaimana caranya? Zikirnya dalam waktu tertentu, lampunya dimatiin, orang dihindarin, supaya dia bisa berzikir, menghadirkan hatinya dia. Paham nggak maksudnya? Itu dengan cara yang apa? Dipaksa namanya. Zikir dengan cara terpaksa supaya hatinya juga ikut serta. Bihuduril qalbi, dengan hatinya dipaksa itu tahap awal. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ada orang yang berzikir itu karena sudah bisa, itu nggak pakai dipaksain, emang udah bisa aja menghadirkan itu, nggak usah pakai dimatiin lampu, nggak usah pakai diiniin, udah bisa dengan lisannya, dengan hatinya. Kalau dia tingkatannya udah tinggi lagi tuh yang begitu, ya, untuk menghadirkan itu. Nanti ada lagi yang udah nggak perlu pakai yang kayak begitu, tahu-tahu udah hadir aja semua yang diucapkan, tingkat yang paling tingginya itu. Nah, jadi zikir itu bisa. Nah, memang katanya zikir yang hanya dengan lisan itu lebih sedikit nilai faedahnya dan lebih sedikit nilai manfaatnya, karena hanya dengan apa? Dengan lisan. Tapi itu lebih baik kata Imam Ghazali daripada orang yang tidak apa? Berzikir. Zikir itu lebih baik yang begitu, lebih baik dengan lisannya daripada orang yang meninggalkan zikir.
Biarin dah, nggak khusyuk nggak apa-apa. Yang penting zikir. Ya. Nah kalau naik motor bisa khusyuk nggak? Hah? Nggak bisa. Tapi zikir bisa nggak? Bisa. Nah sekarang kita, bagaimana caranya zikir yang kita baca dengan lisan kita, walaupun tidak khusyuk tapi nilainya besar di hadapan Allah. Apa? Sholawat. Membaca sholawat. Karena sholawat ini sekalipun dia tidak bihuduril qalbi, sekalipun tidak menghadirkan hati, bacanya dalam keadaan yang tidak khusyuk, tetap nilainya besar di hadapan Allah. Karena kemuliaan daripada apa? Sholawat, keberkahan sholawat. Ada hadis gini, atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Kata Nabi, telah datang kepadaku satu utusan min indi rabbi azza wa jalla, yakni satu utusan yang diutus oleh Allah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha agung. Ada utusan datang kepada Nabi Muhammad, maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu, min ummatika, daripada umatmu, sholatan, satu sholawat. Berapa? Satu sholawat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu daripada umat-umatmu, satu sholawat saja, kataballahu lahu biha asra hasanatin, maka Allah akan memberikan kepada orang itu yang membaca sholawat kepada Nabi daripada umatmu, berapa kali? Satu kali, asra hasanatin, 10 kebaikan Allah berikan buat dia. Bacanya berapa? Satu. Allah kasih 10 kebaikan, bahkan wa maha anhu sayyiatin, Allah akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Wa rafa'a lahu darajatin, Allah juga tambahkan 10 derajat, dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan sebab baca sholawat berapa kali? Satu kali. Satu kali itu Allah berikan begitu kelebihan karena kemuliaan dan keistimewaan salawat. Nah, Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis, yakni At-Tanqihul Qaul, ketika menafsirkan daripada hadis itu tentang satu sholawat yang dibaca kepada Allah, ditanya oleh seseorang, apakah yang mendapatkan nilai 10 kebaikan dari sholawat yang dia baca itu? Allah berikan 10 kebaikan, Allah berikan 10, dihapuskan dosanya, Allah angkat derajatnya. Apakah membaca sholawatnya ini harus bihuduril qalbi, harus dengan menghadirkan hati, harus khusyuk, baru dapat itu? Paham kamu maksudnya? Untuk bisa mendapatkan keistimewaan itu, 10 kebaikan, apalagi 10 dosa dihapuskan, kemudian dinaikkan derajat 10 derajat. Apakah baca sholawatnya harus dengan khusyuk atau bagaimana? Apa kata saya Jalaluddin? Ya, itu yang satu sholawat yang Allah kasih 10 kebaikan, 10 dosa itu dengan bi ghairi huduril qalbi, bacanya yang hatinya lalai, yang hatinya enggak khusyuk. Yang enggak khusyuk aja dapat kayak begitu. Karena kelebihan apa nih? Sholawat, keistimewaan sholawat. Keistimewaan sholawat. Enggak mungkin naik motor, bawa motor kita bisa apa ya? Bisa khusyuk, hadir qalbi segala macam. Enggak. Lagi lampu merah lagi begitu. Lagi baca, macet kesel, ini kesel. Tetapi kalau orang yang membaca sholawat sekalipun tidak menghadirkan apa? Kekhusyukan hati dapat. Maksudnya apa ini? Mustafidan, mengambil
manfaat, mengambil faedah fi kulli waktin, pada setiap apa? Waktu. Wa fi kulli makan, pada setiap tempat. Buat orang yang menuntut ilmu itu, yang bagi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waktin, sudah selayaknya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya bahwa adalah mereka orang-orang yang menuntut ilmu itu harus bisa mengambil faedah fi kulli waktin, dalam setiap waktunya, kapan saja, bahkan fi kulli makan, di mana saja. Ambil faedah itu yang kamu bisa, jangan disia-siain. Ya, pagi, siang, sore, malam, mau di tempat belajar kek, mau di luar kek, di mana saja ambil faedah itu. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah ayyakuna ma'ahu fi kulli waktin mihbaratun, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu tiap waktu jangan lepas bawa apaan? Pulpen. Jangan lepas bawa pulpen, jangan lepas bawa buku kecil. Buat apa? Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaid, sampai dia mampu jadi dia penulis tuh apa yang dia lihat. Apa yang dia saksiin, apa yang dia ini kan, lihat bisa. Kita bisa ambil faedah, masya Allah. Jadi membawa pulpen. Kila, dikatakan katanya dalam satu pendapat, man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Man hafidha farra, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang menghafal, ay man hafidha syai'an farra zalika syai'un min hifzihi fa huzifal maf'ulu li dhuhuriha. Barang siapa yang menghafal, maka niscaya farro, akan lari itu hafalan itu. Karena keterbatasan otak kita, banyak problema, banyak masalah yang ketampung di sini. Apalagi jarang diulang, betul ya? Apalagi jarang diulang, maka hafalan yang sudah kita hafal bakalan apa? Bakalan ingat. Farro, lari dia. Man hafidha farra, barang siapa yang menghafal akan lari. Tapi wa man kataba syai'an qarra. Kalau tadi farra, kalau ini apa? Qarra bil qaf, bukan bil fa. Barang siapa yang menghafal, maka niscaya hafalan itu cepat ataupun lambat bisa apa? Bisa lari, bisa hilang, bisa lupa. Apalagi model kayak kita, emang kalau ibarat kaset apa ya? Kaset ya, semuanya udah masuk rekaman, apaan aja udah terekam sama kita. Kalau udah banyak rekaman disuruh merekam lagi, hasilnya bagus apa jelek? Jelek. Beda sama kaset kosong, masih bersih. Kalau buat ngerekam bagus nggak? Bagus. Kalau kita mau udah ampun banget dah, apaan aja udah masuk rekaman kita ini. Nah, man hafidha farra, jadi barang siapa yang menghafal akan pergi, lari dia. Wa man kataba syai'an qarra, dan siapa saja yang menulis sesuatu itu al-qarra, maka dia akan tetap. Karena ditulis di buku. Ada nggak? Ada. Karena dicatat, selama bukunya kagak hilang, gitu. Apalagi model kayak kita ngajinya, emang ngapalnya, jarang. Udah ngapal jarang, nulisnya jarang juga lagi. Timbang jirok, abis ngaji taruh deh. Iya, bawa nih kita ngaji, ntar pulang, ntar buka-buka lagi. Itu kita, jadi susah untuk bisa mendapatkan itu. Makanya masya Allah,
Niatin deh yang niat yang baik. Kita ngaji emang kalau mau kayak begitu sih kayaknya udah kagak sanggup paling modal kita mah. Betul ya? Minta cari berkahnya aja. Biar Allah ampunin dosa kita. Ya, biar Allah redho, kasih keredoan sama kita dengan ngajinya kita insya Allah. Kalau mau jadi ustadz kayaknya udah terlambat kali ya. Iya, udah, masya Allah, minta berkahnya aja. Tapi masya Allah luar biasa. Wa man kataba syai'an qarra. Jadi barang siapa yang menulis pasti akan apa? Akan kekal, katanya istaqarra dzalika syai'. Dia akan kekal itu, enggak hilang, tulisan itu enggak hilang, ya. Wakilal ilmu, al ilmu ma yukhadhu min afwahir rijal li'annahum yafadhuna ahsana ma yasma'un. Tuh katanya, ya. Kemudian katanya dikatakan, ya, oleh sebahagian al ilmu, ilmu itu, ya, al kamilul hasanu ma yukhadhu min afwahir rijal. Ilmu yang sempurna lagi bagus adalah ma yu'khazu min afwahir rijal, adalah sesuatu yaitu ilmu yang dapat diambil dari mulut-mulut para pria-pria yang sejati. Ya, pria yang sejati itu apa? Ai amahiratil kamilin, yaitu orang-orang yang pandai dan lagi sempurna orangnya. Kenapa? Li annahum yahfazuna ahsana ma yasmauna, ya, dan mereka itu bahwasanya mereka menghafal yang paling bagusnya sesuatu yang mereka dengar, dan mereka mengatakan katanya wa yaquluna ahsana ma yahfazun, dan mereka mengatakan yang paling bagusnya yaitu sesuatu yang mereka hafal. Jadi belajar dari orang yang seperti itu bagus, dia menghafalnya rajin, ini itu dan lain sebagainya, ya, masya Allah. Wa sami'tu Syekhul Adib al-Ustaz Zainul Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Mukhtar yaqulu, ya, katanya dikatakan itu Syekh Zain Adib al-Ustaz Zainul Islam yang terkenal dengan julukan daripada bil Adib al-Mukhtar, seorang pendidik yang terpilih. Beliau pernah berkata, apa katanya? Wa qala Hilal bin Yasari rai'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah. Fakultu ya Rasulullah a'id li ma qultu, ya, fakultu ma ma'i mihbaratun. Jadi katanya ada berkata Sayyidina Hilal bin Yasar, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah. Kata dia, kata Sayyidina Hilal, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkataannya kepada para sahabat beliau, ya, minal ilmi wal hikmah, dari perkara masalah ilmu dan masalah hikmah, ya. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Rasulullah a'id, wahai Rasulullah, mohon maaf, bisa diulangin nggak perkataan kau tadi? Ini kata sahabat, Rasulullah menyampaikan sesuatu tentang ilmu, tiba-tiba dia tuh bilang, ya, karena dia nggak dengar mungkin, jadi minta diapain? Minta diulang. A'id ya Rasulullah, apakah bisa diulang ya Rasulullah? Ai karir amrun minal i'adat. Jadi dia meminta kepada Rasulullah untuk mengulangnya. Makulta lahum, ya, untuk saya akan sesuatu yang telah anda sabdakan itu, bisakah engkau sampaikan, mengulang lagi kepada saya? Faqala li, kemudian Rasulullah bilang kepada aku, kata sahabat itu, hal ma'aka mahbaratun, ente nggak bawa pulpen, ente nggak bawa tinta, paham nggak? Ya, maksudnya disuruh ngapain? Suruh tulis tadi tuh. Jadi nggak diulang-ulang. Kalau ente tulis, jadi ente udah bisa lihat itu semuanya, ya. Nah, kata Rasulullah, faqala li, kemudian Rasulullah bilang, apakah engkau tidak membawa pulpen, gitu, tidak membawa tempat tinta? Faqultu ma ma'i mimbarah, mohon maaf ya Rasulullah, ma ma'i mimbaratun, saya tidak punya itu apa, tempat
tinta itu, wadah tinta itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hilal, wahai Hilal, la tufarriq al-mahbarah, ya, jangan sampai kamu tuh berpisah dengan tinta. Ini artinya kalau dulu tinta, sekarang jangan berpisah dengan apa? Dengan pulpen, ya. Ya Hilal, la tufarriq al-mahbar fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya kebaikan ada di dalamnya tuh. Ya, faedah-faedah bisa kita ambil dari apa? Dari pulpen. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu bisa kita apain? Bisa kita tulis yang faedah-faedahnya itu, katanya. Jadi kata Nabi, la tufarriq mal bahra fa innal khaira fiha, karena sesungguhnya kebaikan faedah kemanfaatan itu ada di dalam pulpen tersebut, wa fi ahliha, dan juga di dalam yang ahli-ahli ilmunya, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Terus kita bisa jatuh, ya, Masya Allah. Wa wassas sadru syahidul hisamuddin ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Ya, intinya bisa memanfaatkan segala sesuatu bagi orang yang menuntut ilmu itu harus mampu mengambil apa? Faedah, ya, mengambil faedah, manfaat, ya. Salah satu diantaranya Nabi mengajarkan, bahkan pengarang mengajarkan, salah satu diantara untuk mengambil faedah itu diantaranya adalah membawa apa? Pulpen, ya. Sebab apa yang ada di depan kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di samping kiri kita, semuanya itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita itu semua bisa menjadi pelajaran buat kita. Bahkan apa yang terjadi sama orang lain tidak menutup kemungkinan bisa terjadi sama kita, ya, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.